Halo Sobat Tani semuanya serta para milenial penggiat pertanian dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda bisa mengakses channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan bahagia dan bersemangat sepanjang waktu. Sehingga imunitas tubuh Anda tetap terjaga. Karena imunitas tubuh adalah benteng pertahanan dari tubuh kita, yang secara alami dapat menjaga kesehatan kita. Bagi Anda yang belum bisa berdamai dengan masa lalu, silakan mencoba lagi untuk melepaskan dan membuang sisa perasaan Anda yang masih tertinggal dan kembali fokus di kehidupan nyata. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini, perkenalkan, saya Dahlan Suhanda mengucapkan selamat datang di YouTube channel Andalan TV. Di channel ini lebih khusus membahas seputar pertanian terpadu berbasis mikroba. Di video kali ini sebagai topik pembahasan yaitu perbedaan pupuk dan nutrisi atau energi instan serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun sebelum lanjut, saya mohon kepada Anda untuk mengaktifkan semua faktor pendukung di channel ini dengan cara tekan semua aspek pendukung yang ada di bawah video ini. Baik, terima kasih atas dukungan Anda. Dan selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti pembahasan lebih lanjut tentang perbedaan pupuk dan nutrisi atau energi instan serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pupuk adalah bahan makanan, baik itu organik maupun anorganik. Kandungannya berupa mineral atau senyawa kimia kompleks. Seperti layaknya bahan makanan pada manusia, wajib diproses terlebih dahulu, dimasak baru bisa dimakan. Kalau manusia bisa memasak makanannya sendiri dari bahan-bahan makanan, tapi tumbuhan tidak bisa. Harus dengan bantuan mikroorganisme yang ada di lahan, yang dapat mengubah komposisi mineral kompleks menjadi sederhana yang terlarut dalam molekul air, sehingga bisa diserap oleh akarnya tanaman yang selanjutnya dimetabolisme untuk menghasilkan energi. Sedangkan nutrisi atau energi instan adalah sekumpulan bahan mineral yang sudah melalui beberapa proses yang bertingkat secara alami yang dilakukan di luar dengan memanfaatkan mikroorganisme yang sama yang ada di perakaran tanaman untuk mengubah komposisi kimia kompleks menjadi sederhana sehingga bisa langsung digunakan tanaman tanpa perlu menguras energi untuk metabolisme yang prosesnya cukup kompleks dan menghabiskan energi untuk mendapatkan energi, sehingga energi tanaman bisa dihemat dan disimpan untuk cadangan buat keperluan lainnya. Baik Sobat Tani semuanya, seperti pada ulasan saya pada video sebelumnya tentang proses metabolisme tanaman, selain dari fotosintesis, yaitu reaksi anabolisme tanaman yang menggunakan cahaya, ada juga metabolisme kemosintesis, yaitu reaksi anabolisme yang menggunakan reaksi kimia, yaitu dengan proses fermentasi dengan memanfaatkan beberapa jenis mikroba yang secara alami mengeluarkan zat kimia tertentu yang disebut enzim. Enzim ini jika bereaksi dengan mineral tertentu secara bertingkat, maka komposisi kimianya akan berubah dari senyawa kompleks menjadi yang lebih sederhana
berupa molekul atau partikel nano, karena secara spesifik mikroba akan bekerja mengurai substratnya dan mengeluarkan enzim tertentu yang dapat bereaksi untuk memecah senyawa kompleks menjadi sederhana. Seperti contohnya pada pembuatan tape dengan menggunakan ragi jenis fungi Saccharomyces menghasilkan enzim selulotik yang dapat mengubah selulosa atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Demikian juga halnya pada pembuatan tempe dan kecap juga menggunakan ragi dari jenis fungi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pupuk versus nutrisi atau energi instan, yaitu pemberian makanan dari pupuk atau bahan makanan, kelebihannya yaitu bahan makanan akan selalu tersedia dan tercukupi jika keberadaan mikroba di lahan tercukupi jumlahnya untuk merubah bahan makanan menjadi makanan buat tanaman. Sedangkan kekurangannya adalah jika keberadaan mikroorganisme pengurai di lahan kehidupannya terbatas karena tekanan intensitas kimia sintetik yang berlebihan, maka tanaman tidak akan menyerap nutrisi secara maksimal dan terlalu banyak menguras energi dalam proses metabolisme yang sangat kompleks untuk menghasilkan energi. Sedangkan pemberian makanan dari nutrisi atau energi instan, kelebihannya mudah diserap oleh tanaman dan dapat digunakan langsung untuk kebutuhan energi tanaman tanpa perlu melewati proses metabolisme yang kompleks, dan energi yang terpakai dan energi yang terbuang dapat dihemat, sehingga sisa energi untuk cadangan pembesaran batang dan seluruh jaringan tanaman tercukupi dan tersedia. Sedangkan kekurangannya dari pemberian nutrisi atau energi instan ini, yaitu harus rutin diberikan sesuai kebutuhan tanaman. Dan masalahnya jika tanaman ditinggal ataupun lupa diberikan asupan makanan, maka tanaman akan kekurangan nutrisi, yang pada akhirnya pertumbuhannya terganggu, dan kalau keseringan seperti itu, pertumbuhan tanaman akan stagnan dan berdampak pada produksinya yang tidak maksimal. Jadi kesimpulannya adalah pemberian makanan ke tanaman akan lebih baik jika diberikan secara kombinasi dari keduanya, baik berupa pupuk dasar dan nutrisi instan, karena jika hanya mengandalkan nutrisi instan saja, mungkin ada saja kita tidak selalu ada di tempat. Mungkin ada saatnya tanaman harus ditinggal karena ada keperluan lain yang lebih penting, seperti yang terjadi pada eksperimen tanaman porang ini, di mana media tanamnya hanya menggunakan pasir urut saja tanpa tambahan kompos maupun yang lainnya, yang hanya memenuhi aspek fisiknya saja dapat menopang tanaman supaya berdiri tegak dan kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dan hujan agar tidak roboh. Tapi dari aspek kimianya tidak memenuhi sama sekali, karena pasir tidak mengandung unsur mineral yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai sumber bahan makanan, sehingga kebutuhan makanan harus rutin diberikan dari luar secara teratur. Namun karena sesuatu hal terpaksa harus ditinggal, ini pernah ditinggal 2 kali. Yang pertama
selama 3 minggu dan yang keduanya 1 minggu. Jadi kelihatan pertumbuhannya seperti stagnan, tidak maksimal karena pernah terbengkalai. Demikian juga halnya kalau hanya mengandalkan pupuk, terkadang pada saat musim penghujan tidak ada muncul matahari dari pagi sampai sore, maka klorofil daun tidak dapat juga menangkap cahaya matahari, sehingga proses fotosintesisnya juga akan terganggu dan tentunya tidak bisa menghasilkan energi, sehingga pertumbuhannya juga akan terhambat kalau keseringan. Para sobat tani semuanya, baik, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan hasil akhir dari eksperimen tanaman porang ini yang sudah dorman. Ini ada 3 batang yang sudah dorman. Kita coba gali. Ini yang dari lingkar batang 14 cm dari pangkal batangnya kemarin dengan tinggi 130 cm. Coba kita gali. Lepaskan dulu anunya, ikatannya. Ini sudah mulai mengering batangnya seperti ini. Coba kita gali, lihat hasilnya. Ini sudah disiapkan. Ini terlalu dalam kayaknya. Wih, terlalu dalam. Ini tanamnya terlalu dalam ini. Aduh. Aduh, untung ini pakai pasir, agak mudah galinya. Aduh. Nah, ini sudah keluar ini. Akarnya masih ada, sayang sekali ini. Sebenarnya masih bisa menyerap nutrisi ini. Ini hasilnya dari lingkar batang 14 cm dengan ketinggian 130 cm. Ini hasilnya. Coba kita cuci dulu, baru kita timbang. Sementara merendam, ini ada lagi yang dorman. Ini batangnya. Ini satu lagi. Dalam juga nih. Ambil centong dulu. Ini satunya. Ini hasilnya ini. Ini hasilnya. Rendam dulu. Ini ada satu lagi. Dibongkar aja. Ini hasilnya. Ada 3. Ini hasilnya. Oke, kita timbang dulu. Ini pastikan di posisi 0 timbangan.
Nah, kita coba timbang ini. 2,1. Jadi dari bibit umbi mini seukuran buah sawo, lingkar batang 14 cm dengan ketinggian tinggi batang 130 cm. Hasilnya 2 kilo 2 ons, 2 kilo 200 gram. Ini luar biasa ini hasilnya. 2 kilo 100 gram. 2 kilo 100 gram, 2,1 ons. Ini hasilnya. Ini luar biasa, bisa menghasilkan ini. Terus yang ini dari bibit katak mini sebesar kelereng kaca, setengah kilo atau 500 gram. Oke, lanjut. Satunya lagi, nasi bibit yang kecil, bibit katak mini seukuran kelereng juga. Ini hasilnya 300 gram atau 3 ons. Oke, demikian. Ini yang tadi yang 2,1. Oke, demikian dulu ulasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda dan terima kasih atas kunjungan Anda di channel Andalan TV dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.